Shalom, selamat pagi adik-adik. Kembali berjumpa di ibadah online PK Smart Efrata Andonohu pada hari Minggu tanggal 12 September 2021. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Pada pagi hari ini kita akan kembali ibadah secara online. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Namun sebelum itu mari kita mengambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya adik-adik, kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Dipersilakan Kakak Witka untuk memimpin kita. Ya adik-adik, kita akan menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah jadi hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya, dipersilakan duduk kembali adik-adik. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Sebab itu marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan daripadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah berdosa kepadamu dengan menuruti keinginan dan kehendak hati kami. Kasihanilah dan ampunilah kami menurut kasih setiamu. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengampuni segala kesalahan kita semua. Allah tetap setia mengasihi kita semua sampai selama-lamanya.
Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita patut mengucap syukur atas segala yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan, karena kita semua harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat satu pujian, baca kitab suci. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci. Kita ulang sekali lagi pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Dipersilakan Kakak Priska untuk berdoa pembacaan firman Tuhan. Dipersilakan. Adik-adik, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan mendengarkan firman. Tuhan Yesus berkati tutup bungkus kami sehingga kami boleh fokus dan firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Kakak Desi yang akan membawakan firman, Tuhan Yesus berkati agar ia dapat berkata-kata seturut sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian semua? Kakak berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap ya Alkitabnya di dekatnya? Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kakak mau tanya, siapa di sini yang pernah lihat petani? Petani lagi bercocok tanam. Mungkin pernah lihat di internet, pernah lihat di televisi, lihat secara langsung, atau mungkin pernah melakukan juga membantu orang tuanya misalnya menanam tanaman seperti tanaman yang sehari-hari kita jumpai, tanam lombok misalnya, ya kan? Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau menanam, pasti ada unsur-unsur yang harus kita miliki. Yang pertama, yang paling penting adik-adik harus ada benih. Nah, benih ini adalah cikal bakal tumbuhan yang akan kita tanam nantinya. Kemudian selain ada benih, ada apa lagi? Yang kedua yang paling penting harus ada medianya, media tanamnya. Kita mau tanam di tanah atau mau tanam di air juga ada tumbuhan yang bisa tumbuh di air kan? Nah adik-adik jadi benih dan tanah ini merupakan unsur penting dalam bercocok tanam. Di Alkitab adik-adik ternyata ada juga dibahas tentang bercocok tanam, cara memilih tanah yang baik untuk menanam. Nah mari kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Kita akan baca secara berganti-gantian. Kakak baca ayat ganjil dan adik-adik baca ayat genap. Judulnya perumpamaan tentang seorang penabur. Kita mulai ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti."
Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid dan orang-orang yang ada pada saat itu melalui sebuah perumpamaan. Perumpamaan itu adalah sebuah gambaran, sebuah contoh, sebuah ilustrasi agar orang-orang yang ada pada saat itu mengerti firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengambil ilustrasi jauh-jauh. Tuhan Yesus mengambil ilustrasi yang sama dengan kehidupan mereka setiap harinya, yaitu bercocok tanam. Penabur kalau di Indonesia disebut petani. Jadi mereka yang bercocok tanam, mempunyai ladang, menghasilkan tanaman, ya kan, namanya petani. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perumpamaan ini dapat kita simpulkan ada 4 tipe orang atau ada 4 tipe anak pendengar firman Tuhan. Jadi ada 4 ya. Kita akan jelaskan satu-satu adik-adik. Yang pertama, menurut perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ada seorang yang pergi menabur benih di ladangnya, dan saat ia menabur, ada benih yang jatuh di jalanan. Benih itu tidak sempat tumbuh adik-adik, benih itu langsung dimakan oleh burung-burung. Maksud dari perumpamaan ini adik-adik, yaitu tipe anak yang pertama. Sebelum kita masuk dalam arti dari perumpamaan ini, kakak jelaskan bahwa penabur itu diibaratkan dengan hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Bisa dia pendeta, majelis, guru-guru sekolah minggu, guru-guru Injil, guru-guru agama, atau siapapun mereka yang memberitakan firman Tuhan. Kemudian benih di sini yang dimaksud diibaratkan seperti firman Tuhan yang sedang diberitakan. Dan tanah yaitu hati kita, diri kita untuk mendengar sebagai pendengar firman Tuhan. Kita masuk di tipe anak yang pertama. Tipe anak yang pertama adik-adik, seperti perumpamaan yang tadi, ada benih yang jatuh di tanah di jalanan, dan kemudian benih itu belum sempat tumbuh, dia langsung dimakan oleh burung-burung. Artinya atau maksudnya adalah ada anak-anak adik-adik ketika firman Tuhan tersebut diberitakan, ketika firman Tuhan disampaikan, dia tidak mendengarkan dengan baik, dia tidak perhatikan apa yang disampaikan, sehingga datanglah si jahat mengambil firman tersebut, dan kemudian anak tersebut tidak berbuah, tidak bisa melakukan firman Tuhan karena dia tidak ingat firman yang disampaikan. Dia lebih memilih godaan si jahat. Dia tidak tahan sama godaan si iblis adik-adik.
Dia mengeraskan hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Contohnya, ketika adik-adik misalnya datang ke gereja, ke sekolah minggu untuk beribadah, lebih senang main HP saat ibadah atau lebih senang korek temannya, lebih senang bercerita, mengganggu kiri kanan. Akhirnya ketika dengar firman Tuhan, firman itu tidak tertanam di hati dan pikiran adik-adik. Nah, inilah dia tipe anak yang pertama. Dia mengeraskan hati sehingga datanglah si jahat yang diibaratkan oleh burung-burung tadi, sehingga firman tersebut tidak berbuah di dalam kehidupan anak ini. Dan tipe anak yang kedua adik-adik. Ada benih lain yang jatuh di tanah yang berbatu. Benih ini bisa saja tumbuh adik-adik, namun karena tanahnya sedikit sehingga benih ini tidak berakar yang kuat, dan kemudian lama-kelamaan benih ini bisa layu dan mati. Artinya atau maksudnya adalah kita masuk ke tipe yang kedua. Ada anak-anak adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, namun dia tidak mempelajari atau dia tidak mengulang-ulangi firman tersebut. Akhirnya firman tersebut ketika dia terima dengan sukacita, dia segera melupakannya adik-adik. Contohnya, dia malas baca Alkitab adik-adik. Ketika pulang gereja misalnya, dia langsung pergi sibuk bermain. Dia langsung pergi sibuk nonton film kesukaannya misalnya. Firman yang seharusnya diulang-ulang, dipelajari, dibaca berkali-kali, tidak dilakukan adik-adik. Akhirnya firman tersebut dilupakan begitu saja, ya kan? Nah, adik-adik, kita masuk ke tipe yang ketiga. Ada benih yang jatuh di tanah, tetapi di sekelilingnya ada semak duri. Semak duri saat benih ini mulai tumbuh, semak duri di sekitarnya juga mulai menjepit dan menghimpit benih ini. Kemudian dia tidak bisa menjadi besar, malah menjadi layu dan kemudian akhirnya mati adik-adik. Nah, ini tipe anak yang ketiga. Tipe anak yang ketiga adik-adik, ada anak yang sudah mendengarkan dengan baik, perhatiannya baik, fokusnya baik dalam mendengarkan firman Tuhan. Ketika dia dengar firman Tuhan, dia simpan di hati, dia simpan di pikirannya, di kepalanya, kemudian dia tahu firman tersebut. Tetapi adik-adik, ketika kekhawatiran, ketika ketakutan itu datang, firman itu hilang begitu saja. Nah, contohnya ini adik-adik, ketika ada temannya yang mengajak untuk mengejek orang lain misalnya, atau menghina orang lain, menjadi sombong. Sebenarnya di dalam firman Tuhan dia tahu bahwa tidak boleh sombong, karena semua adalah harta yang kita punya adalah miliknya Tuhan. Tidak boleh mengejek, tidak boleh menghina teman kita, atau bahasa kerennya sekarang membuli teman kita. Tapi karena dia khawatir, dia takut tidak ada temannya, kalau dia tidak ikut gabung, akhirnya dia melakukan hal tersebut adik-adik. Dia mengejek temannya padahal dia tahu mengejek atau menghina ciptaan Tuhan itu tidak baik. Tapi karena dia khawatir, dia takut tidak ada yang akan berteman dengan dia, maka dia melakukan hal tersebut. Nah, ini juga contoh lain. Ketika ada teman yang mengajak dia untuk mencuri, padahal dia tahu mencuri itu tidak baik. Tapi karena takut, khawatir akan suatu hal, kekurangan misalnya, akhirnya dia mulai mencuri adik-adik. Dia mencuri uang atau barang yang bukan miliknya. Padahal di Alkitab dibilang tidak boleh mencuri. Contoh lain lagi, menghormati orang tua. Di Alkitab bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Tapi ketika sampai di rumah, ketika orang tuanya memberi nasihat kepada dia tidak mendengarkan dengan baik. Dia malah marah-marah, dia bentak-bentak, banting pintu kiri kanan. Ya kan? Dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak lakukan adik-adik. Nah, kita masuk ke tipe anak yang keempat. Yang keempat, ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Di sekelilingnya tidak ada semak, tidak ada batu-batu. Kemudian benih ini tumbuh, subur, kemudian berbuah berkali-kali lipat adik-adik. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tipe orang yang keempat atau anak yang keempat ini adalah anak yang dikehendaki oleh Tuhan. Anak yang benar-benar menyiapkan hati, menyiapkan pikirannya, menyiapkan fokusnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika dia dengar, dia simpan dalam hatinya, kemudian dia ingat, dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, adik-adik, anak-anak yang seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika datang pencobaan, dia tidak ragu karena dia punya akar yang kuat untuk melewati semua cobaan dan masalah yang dia hadapi. Nah, adik-adik mau pilih tipe anak atau tipe anak yang keberapa? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Pasti kita semua akan pilih yang keempat, menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, Matius pasal 13 ayat 9 tadi bilang, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar. Jadi setiap firman yang diberitakan kepada kita, mari kita dengar, kita simpan dalam hati dan pikiran kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita, maka kita akan disebut sebagai orang yang berbahagia. Bukan hanya orang adik-adik yang menyebut begitu, tapi Tuhan Yesus juga menyebut kita menjadi orang yang berbahagia. Nah, ketika kita mulai melakukan firman Tuhan, kita bisa bertumbuh, berbuah banyak, berbuah lebat, dan boleh menjadi berkat buat orang-orang yang berada di sekeliling kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi garam dan terang, dimanapun Tuhan menempatkan kita, nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan adik-adik. Orang-orang di luar sana akan bilang, wah memang itu anak-anak Kristen, dia tidak mencuri, dia tidak berbohong, ya, dia tidak berkata dusta. Nah, ketika orang-orang dunia berkata seperti itu, berarti nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Akhirnya nama Tuhan semakin besar lagi, semakin banyak lagi pasti orang-orang yang akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Mari kita lakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adikku yang terkasih, untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita bersama-sama melakukan pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya, adik-adik, kita akan berdoa syukur dan syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Rosalina. Dengan penuh kasih dipersilahkan. Anak-anak, kita akan berdoa syukur dan syafaat. Lipat tangan semua, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian dan hormat kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan boleh kami alami. Tuhan sudah memberkati kami, melindungi kami seminggu lamanya dalam kami beraktivitas, melaksanakan kegiatan-kegiatan kami. Dan Tuhan boleh memberi waktu yang baik kepada kami di hari Minggu ini. Kami boleh beribadah kepadamu, memuji memuliakan namamu. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bu Guru Desi boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu ya Allah, agar firman-Mu kami boleh lakukan seturut dengan kehendak-Mu tiap-tiap hari. Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Seminggu ke depan kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan, kiranya Tuhan melindungi kami,
menjauhkan kami dari segala mara bahaya, hal-hal yang membahayakan kehidupan kami, sakit penyakit, virus-virus, penyakit virus corona yang masih ada sampai saat ini. Kiranya semua itu ya Tuhan, jauhkan dari kami, bentengi kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar senantiasa kami aman dalam lindungan pemeliharaan Tuhan. Ketika kami beraktivitas melaksanakan kegiatan-kegiatan kami, khususnya Tuhan, kami boleh masuk kembali tatap muka belajar di sekolah. Ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami, menjauhkan kami dari hal-hal yang mengganggu kami, sehingga kami senantiasa aman dalam lindungan pemeliharaan Tuhan ketika kami berada di sekolah, ketika kami belajar. Dan kiranya Tuhan memberkati kami ketika kami belajar. Biarlah apa yang kami kerjakan, apa yang kami terima dari guru-guru kami, pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada kami oleh guru-guru kami, boleh menambah pengetahuan kami, sehingga nantinya boleh menjadi bekal kami di hari kemudian. Ya Tuhan Bapa di surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Juga teman-teman kami kalau ada yang dalam kelemahan tubuh, kami mohon ya Allah, Tuhan beri kekuatan, kesehatan prima kembali. Tuhan memberkati makanan, minuman, perawatan yang diterima, obat-obatan, untuk boleh menjadi sumber kekuatan kesembuhan bagi teman-teman kami yang sakit. Dan kalau ada yang mengalami duka cita ya Tuhan, kiranya Engkau menjadi penghibur yang sejati bagi yang berduka. Ya Tuhan Bapa di surga, demikian juga Tuhan, para janda yatim piatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menjangkau mereka, memberikan apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari. Ya Tuhan Bapa di surga, kami serahkan juga Tuhan orang tua kami ke dalam tangan-Mu yang senantiasa membimbing, mengerahkan kami. Biarlah Tuhan beri kekuatan kesehatan yang prima, beri hikmat kepada orang tua kami untuk mengasuh kami pada jalan yang benar. Demikian juga kami guru-guru sekolah minggu, Tuhan perlengkapi kami dengan hikmat, sehingga tugas tanggung jawab Tuhan berikan kepada kami boleh laksanakan seturut dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar hikmat dari Allah Tuhan nyatakan kepada pemerintah kami, sehingga pemerintah kami boleh melaksanakan tugas negara dengan penuh tanggung jawab, dan negara yang Kau karuniakan kepada kami aman dan tentram. Dan kalau boleh, kami mohon ya Allah, virus yang masih ada sampai saat ini kiranya boleh secepat mungkin boleh berakhir di muka bumi ini. Ya Tuhan Bapa di surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Biarlah sepanjang minggu ke depan menyertai kami dan boleh mempertemukan kami kembali nanti beribadah pada minggu mendatang. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, terima kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik terkasih, saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya, kita lipat baik-baik uangnya, rapikan, dan kita menyanyikan pujian bawa persembahanmu. Persembahan kita akan dipimpin oleh Ibu Kori. Untuk itu dipersilahkan dan penuh kasih. Anak-anakku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita setelah menyerahkan persembahan kita
Untuk itu mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami kepadamu yang kami tahu Tuhan ini semua asalnya dari Engkau. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan di dalam pelayanan kami selanjutnya. Yang masih ada dalam perbendaharaan keluarga kami, mohon Tuhan Engkau berkati dan ajar kami Tuhan agar kami senantiasa bijaksana di dalam mengelolanya. Inilah persembahan kami Tuhan yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adikku yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kakak undang kalian semua untuk bangkit berdiri dan kita melakukan pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita dan doa penutup akan dipimpin oleh Kakak Putra. Untuk itu disilakan dan penuh kasih. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Untuk itu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami kembali menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati dan menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Tuhan lindungi dan sertai kami semua. Biarkanlah kami sehat dan kuat dalam beraktivitas. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat kalian semua di rumah yang telah mengikuti ibadah dari awal hingga berakhirnya. Jaga kesehatan ya adik-adik semua dan sampai jumpa untuk minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.